Baiklah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari Pemakalah akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul masalah perjudian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental masyarakat yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Walhawa Nadana. Pada Walhawa Nadana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walhawa Nadana dengan nomor NIM 120402254887. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama dengan judul yaitu masalah perjudian. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang taruhan tersebut, atau dengan kata lain biasa kita sebut dengan adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian ini dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita. Karena apa? Karena pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban keamanan masyarakat terganggu. Selain itu, pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar melakukannya akibat karena ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materi bagi mereka yang melakukannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Walhawa Nadana yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Wila Seslianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Seslianti. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya yaitu banyak faktor penyebab remaja memainkan permainan judi camp atau bandar. Namun, yang terkait dengan teori yang peneliti teliti yaitu 1. Rasa ingin dianggap di dalam suatu kelompok, karena pada dasarnya remaja membutuhkan kelompok sehingga remaja melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 2. Ketagihan atau candu, rasa penasaran, asik, tegang akan membuat remaja ketagihan untuk melakukan dan melakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Wila Seslianti yang telah menjelaskan materinya. Dan untuk selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Anwar Habib Saifullah. Kepada Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Andre selaku moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, perjudian digolongkan sebagai tindakan kejahatan. Terjadinya tindak pidana perjudian tidak semata-mata hanya karena masyarakat yang tidak patuh hukum dan melanggar kaidah hukum yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi semua itu tidak terlepas pula dari sistem tradisi suku atau daerah tertentu. Perjudian yang untuk sebagian orang hanya dijadikan permainan biasa di tempat tongkrongan sambil mengambil waktu luang, kini menjadi suatu permainan besar yang dapat mempertaruhkan harta benda, bahkan pula kadang bisa
sampai mempertaruhkan nyawa. Sekian dari saya kembalikan pada Andre selaku moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anwar Habib Saifullah yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Emelianda. Kepada Emelianda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelianda dengan NIM 120402269114. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat. Namun apabila rakyat atau masyarakat telah dihadapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan, dan juga menyusahkan kehidupan. Masyarakat itu sendiri jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomi, dan apabila dibiarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif, efektif, dan revisi perusahaan untuk mengurangi tumbuhnya berbagai bentuk permainan judi. Tindakan revisi juga dilakukan, salah satunya di pengembangan tugas negara untuk pengelolaan yang merupakan perkembangan tugas negara untuk pengelolaan perjudian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Emelianda yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Lisa Anggraini. Kepada Lisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggraini dengan nomor NIM 120402241610. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tinjauan umum kepolisian. Masyarakat selama ini lebih mengenal polisi dari jauh. Bahkan masyarakat mempunyai pemikiran dan gambaran bahwa polisi itu adalah orang yang menakutkan, yang selalu siap hantam dan siap sergap dengan peralatan yang dia bawa, misalnya borgol dan pistol di tangannya. Polisi sangatlah penting perannya dalam diperlakukan keberadaannya, sebab selain sebagai instansi yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenangnya dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban di suatu negara. Tugas yang tidak boleh dilupakan penegakan hukum terhadap hukum. Karena itu polisi selalu dituntut PK terhadap tugas dan wewenangnya. Polisi harus senantiasa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang terlindas dan terinjak harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan tugas yang tidak mudah seperti tersebut, maka tidaklah mudah memilih seorang menjadi sosok polisi. Hal itu karena keluar dari dalam lubuk hatinya sendiri, di dalam jiwanya sudah tertanam jiwa rela berkorban dan hati yang ikhlas, mau mengorbankan Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Lisa Anggraini yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Aini Amanda. Kepada Aini Amanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Amanda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi yang keenam. Di negara hukum seperti Indonesia, polisi adalah suatu kelengkapan dari suatu negara yang berpredikat negara hukum. Lain halnya di zaman penjajahan. Ada perbuatan. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan, baik langsung dilakukan sendiri seperti main domino, dadu, kodo ulo, maupun permainan lain yang tidak dapat diadakan oleh mereka, yaitu ikut bermain atau berlomba seperti sepak bola. B. Bersifat untung-untungan. Di sini maksudnya adalah mengharapkan untuk menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menguntungkan pada nasib saja, dan juga kalau kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ini Amanda yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Fitriyanti Andari. Kepada Fitriyanti Andari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Andari dengan NIM 120402269116. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu C. Dengan mempertaruhkan uang atau barang, setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut main atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang. D. Melawan hukum, setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dan apabila suatu permainan telah mendapat izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya, apabila permainan judi tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana, dan dengan kata lain adalah yang melawan hukum. Baiklah, hanya sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Fitriyanti Andari yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Elviza. Kepada Elviza, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Elviza dengan NIM 120402265990. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi perjudian togel. Menurut majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut. Judi togel adalah sesuatu perbuatan yang melakukan taruhan uang, yaitu sebagai alatnya kupon togel, di mana di situ terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang. Dengan melawan hukum, realitanya yang sering terjadi di masyarakat. Unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP, yaitu ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka. Bersifat untung-untungan, merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih. Dengan mempertaruhkan uang atau barang permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhan. Melawan hukum, perjudian togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Elviza yang telah menjelaskan materinya. Cukup panjang lebar. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Feby Septiana. Kepada Feby, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Septiana, NIM 120402254140, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perjudian togel bersifat melawan hukum, pengertian penanggulangan perjudian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubung dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut, kita harus mengubah lingkungan dalam kurung abstrak dan konkret dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Feby Septiana yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Fikri Maulana Azhari. Kepada Fikri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Pertama, perjudian togel sudah ditanggulangi secara tuntas karena dipengaruhi oleh beberapa penyebab, antara lain aspek individu. Yang dimaksud ini di sini adalah pelaku melakukan perjudian dengan tujuan ingin menambah penghasilan,
dengan jalan pintas dengan cara spekulasi. Yang B, aspek ekonomi dipengaruhi dengan adanya ekonomi yang lemah sehingga pelaku melakukan spekulasi untuk menambah penghasilan. Yang C, aspek sosial budaya dengan adanya budaya yang konsumtif sehingga seseorang ingin memenuhi keinginannya dengan cara spekulasi. Yang D, aspek hukum dengan adanya pemahaman dan kesadaran hukum, masyarakat juga dinilai dapat ikut mendorong terjadinya perbuatan perjudian. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fikri Maulana Azhari yang telah menjelaskan materi yang terakhir. Jadi telah panjang lebar kita dengar materi tentang masalah perjudian ini. Dan tiba akhirnya kami selaku pembawa makalah dan saya sendiri Andre Febrianda selaku pembawa moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, hilap, kami mohon dimaafkan. Wa akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.